kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari pekan? Apa yang saudara pikirkan? Sedang memikirkan kegiatan hari inikah? Saudara, saya percaya saudara semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Ya, saya juga berharap dan berdoa demikian adanya. Amin. Mari saudara, sebelum kita bersibuk ria berkegiatan akhir pekan, kita bersaat teduh, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bersyukur kami ada di akhir pekan, Tuhan telah mengantar kami sampai pada hari ini. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari kami terima. Itulah yang membuat kami senantiasa bersuka cita dan mengucap syukur. Dan tentunya hari ini kami akan berkegiatan akhir pekan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Namun sebelumnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki semangat untuk taat melakukan firman-Mu. Bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Lukas pasal 8, 16, 17 dan 18 istri saya akan membacakan untuk kita semua. Amin. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menetapkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ayat 17 kita perhatikan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Saudara, pelita adalah lampu dengan bahan bakar minyak. Di zaman sekarang pelita kayaknya sudah jarang ya orang gunakan pelita untuk menerangi rumahnya, karena semua orang telah menggunakan tenaga listrik, terkecuali daerah-daerah terpencil ya, di pelosok desa, di pedalaman atau di lereng-lereng pegunungan. Mungkin masih ada orang yang menggunakan pelita sebagai alat penerangan. Nah saudara, menjadi pelita adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Betul? Mengapa? Karena Tuhan telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Coba baca di 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu saudara, Tuhan menghendaki saudara dan saya memiliki kehidupan yang bersinar di tengah-tengah dunia ini. Amin.
Nah, menjadi pelita berarti menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi pelita berarti membawa terang. Amin. Nah, pertanyaannya di mana? Ya, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Bisa di kantor, bisa di pabrik, di sekolah, di kampus, dan juga di tempat kita tinggal. Amin. Menjadi pelita bagi orang lain tidak harus selalu menjadi seorang full timer di gereja, saudara. Apalagi sekarang ini kan, saudara ya. Ya, soalnya gini saudara, apalah artinya kita sibuk dengan jadwal pelayanan yang padat jika kehidupan kita sendiri tidak menjadi terang dan tidak berdampak bagi orang lain. Galatia pasal 6 di ayatnya yang ke-4 dikatakan begini saudara. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Baiklah, dikatakan, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, ketika pelita dinyalakan, sumbunya akan semakin terbakar. Betul? Artinya mendatangkan kerugian bagi orang yang menyalakan pelita itu. Makanya saya selalu bilang, melayani Tuhan masuk dalam pekerjaan Tuhan, kita masuk dalam proyek rugi. Iya kan? Dan karena itu kita tidak bisa terapkan prinsip ekonomi di dalam melayani Tuhan. Karena prinsip ekonomi, ya pengeluaran sedikit menghasilkan yang banyak. Kita harus menggunakan prinsip Alkitabiah, ya kan? Prinsip firman Tuhan. Menabur sedikit, menuai sedikit. Ya kan? Memberi banyak, diberi banyak juga, itu saudara ya. Bahkan Rasul Paulus katakan, pemberian kita itu memperbesar keuntungan kita. Jadi waktu kita memberi, itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Memperbesar keuntungan kita. Waktu kita memberi, kita akan menerima. Ya kan? Bahkan Tuhan katakan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Amin. Nah, jadi lihat bahwa ketika kita menyalakan pelita, ya kan, berarti ada pengorbanan, ya kan? Ketika pelita dinyalakan, sumbunya akan semakin terbakar, kemudian berkurang, ya. Ini mendatangkan kerugian bagi orang yang menyalakan pelita itu. Sebab pelita kalau nggak dinyalakan kan nggak akan terkurang kan, saudara ya, tidak akan tekor gitu kan. Jadi ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi pelita bagi orang lain. Kita harus siap untuk apa? Berkorban. Amin. Kita harus siap rugi. Makanya prinsip melayani Tuhan adalah memberi hidup, bukan mencari hidup. Nah, jika kita menyayangkan hal itu, maka pelita tidak akan pernah menyala. Alkitab mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Itu tertulis di Matius pasalnya yang ke-20 ayat 26 dan 27. Menjadi pelita berarti harus rela menjadi hamba dan pelayan bagi orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah teladankan kepada kita. Amin. Di Markus pasalnya yang keempat ayat 21 dikatakan, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Kita tahu bahwa fungsi utama dari sebuah pelita adalah memberi penerangan di tengah kegelapan.
Saudara, dunia tempat kita berpijak ini adalah dunia yang dipenuhi dan dikuasai oleh kegelapan. Karena itu banyak orang yang terseret dan lebih menyukai kegelapan daripada terang. Namun kita yang telah menerima terang Kristus, jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Jalankan fungsi kita sebagai pelita yang memancarkan cahaya. Selain berguna sebagai penerangan, orang membawa pelita di tengah kegelapan malam dengan tujuan supaya tidak mengalami kedinginan. Dalam hal ini pelita juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Begitulah seharusnya keberadaan orang percaya di tengah dunia ini, yaitu apa? Mampu menghadirkan kehangatan dan keteduhan bagi orang-orang di sekitarnya. Sebab dunia saat ini telah menjadi dingin, maka kasih kebanyakan orang pun akan menjadi dingin. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Seperti yang saudara bisa baca itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 2, 3 dan 4. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah saudara tampil sebagai pribadi yang berbeda, yang menghasilkan buah roh, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang ke-9, penguasaan diri. Sudah bisa baca di Galatia 5, 22 dan 23. Di samping itu, biasanya nih, orang menggunakan pelita ketika sedang mencari sesuatu yang hilang atau tersembunyi. Nah saudara, orang-orang dunia saat ini telah kehilangan banyak hal. Kehilangan kasih yang tulus. Sehingga kadang-kadang pelayanan bukan tulus tapi fulus. Iya kan? Kehilangan kebaikan, kehilangan perhatian, kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Adakah kehadiran kita mampu mengisi sisi yang hilang yang selama ini tidak mereka dapatkan dari dunia ini? Namun ternyata saudara, banyak orang Kristen tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pelita. Mengapa? Karena terhalang oleh kesaksian hidupnya sendiri yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di mana perkataan tidak sesuai perbuatan, orang bilang tidak memiliki integritas. Karena itu perlu sekali kita mengoreksi diri. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan untuk menjadi pelita, membawa terang dimanapun kami pergi berada, menghangatkan. Dan karena itu kiranya juga kami bisa menghangatkan suasana di mana orang-orang sudah mengalami kehilangan cinta kasih, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Kami hadir membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Kiranya di akhir pekan ini seluruh sahabat Galilea dan semua subscriber Galilea Network yang berakhir pekan dilindungi, diberkati, dan terpelihara dengan sempurna. Mereka tidak kekurangan, dan kiranya akhir pekan ini membawa damai sejahtera, sukacita, membawa kegembiraan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus
Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada